إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah, para jamaah salat maghrib dan penanti salat isya yang dibanggakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, agar kelak di akhirat kita akan bisa mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan sebab syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita saling mengingatkan dan saling mewasiati, saling menasihati untuk tetap terus berselawat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar di hari akhirat kelak kita akan menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan berbahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang yang akan terdekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kita memperbanyak selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tak lupa saya wasiatkan diri saya dan juga kita semua untuk senantiasa mengikhlaskan amal kita, untuk mengikhlaskan setiap amal yang kita lakukan, terutama dalam masalah talibul ilm, dalam masalah duduk di majlis zikir ini. Kita butuh terhadap niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa keikhlasan, tanpa niat yang ikhlas, maka semua amal kita tidak akan ada maknanya, tidak akan ada artinya. Terlebih lagi ketika kita duduk di majlis zikir seperti ini, sangat butuh kita terhadap niat. Kenapa? Karena dengan adanya niat ikhlas semata-mata karena Allah, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal kita. Dan bila amal kita diterima, maka keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang duduk di majlis ilmu seperti ini akan bisa kita raih. Di mana duduk di majlis zikir seperti ini merupakan salah satu amalan yang akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Duduk di majlis zikir, duduk di majlis ilmu seperti ini merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dosa orang yang mau duduk di majlis ilmu. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sangat panjang yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya setiap hari, setiap malam Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat yang berkeliaran untuk mencari majlis-majlis zikir,
untuk mencari majelis zikir, majelis ilmu. Begitu mereka menemukan majelis ilmu, satu sama lain saling memanggil agar mereka bisa hadir di tempat tersebut. Kemudian setelah mereka hadir, mereka pun meninggalkan para penghuni atau para hadirin dari kalangan manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu bertanya kepada malaikat tentang apa saja yang kita lakukan di majlis ini, dan para malaikat pun menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap amal yang kita lakukan di majlis ini. Kemudian di terakhir Allah Subhanahu wa taala setelah mendengarkan laporan malaikat tentang amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang duduk di majlis zikir ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang mengatakan, "Fa inni ushidukum anni qad ghafartu lahum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, maka sesungguhnya aku bersaksi atas kalian semua bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Dosa siapa? Orang-orang yang duduk di majlis zikir, orang-orang yang duduk di majlis ilmu seperti ini, di halaqah-halaqah zikir mereka hadir, maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar orang yang datang untuk duduk di majlis ini saja, tidak sekedar orang yang datang duduk di majlis ini dalam rangka untuk menimba ilmu saja yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika nanti ada orang yang memiliki hajat sama kita, kemudian mereka datang ke majlis ini entah dengan tujuan untuk nagih hutang, atau hanya sekedar untuk mengucapkan salam kepada kita, atau hanya ingin berjumpa dengan kita dengan mengucapkan assalamualaikum, kemudian dia akan pergi, mereka pun akan mendapatkan imbas dari perbuatan yang kita lakukan ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka juga. Karena malaikat setelah Allah Subhanahu wa karena para malaikat setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, fa inni ushidukum anni qad ghafartu lakum. Setelah mereka mendengar, para malaikat mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya aku bersaksi atas kalian, aku telah mengampuni mereka. Para malaikat pun mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya di majlis itu ada fulan, ada orang yang datang hanya sekedar untuk menunaikan hajatnya, bukan tujuannya untuk duduk di majlis tersebut. Maksudnya bahwasanya malaikat paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua orang yang ada di majlis tersebut, walaupun orang tersebut hanya untuk menunaikan hajat dunianya kepada saudaranya yang ada di majlis tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat? Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, humul julas la haula'i qaumun, atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan hum qaumun la yashqa jalisuhum ay julasa'uhum, kama qala Allah taala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi taala. Allah Subhanahu wa taala katakan sesungguhnya mereka itu merupakan satu kaum, maksudnya orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Mereka adalah sebuah kaum yang mana orang-orang yang duduk bersama mereka tidak akan pernah celaka karena sebab mereka, atau disebabkan karena mereka hadir di majlis ilmu tersebut. Menunjukkan betapa mulianya majlis ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa ampunan bagi orang-orang yang duduk di majlis zikir seperti ini. Dari itulah para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jika ada majlis-majlis ilmu seperti ini yang kita dengar diadakan, yang di dalamnya diucapkan qala Allah qala Rasulullah, yang di dalamnya diucapkan tamjid bagi Allah Subhanahu wa taala, pujian dan sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya orang-orang meminta agar diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya orang-orangnya berta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka, maka hinggaplah, hadiri majlis tersebut, duduk di tempat tersebut agar kita mendapatkan karunia tersebut, karunia Allah tadi, yaitu berupa ampunan dosa. Karena kita ini merupakan hamba-hamba yang tidak luput dari namanya salah dan
dosa. Seluruh kita merupakan manusia yang senantiasa berdosa, bukan sekedar berdosa, tapi senantiasa melakukan dosa dan salah, sehingga kita butuh terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita duduk di majlis zikir seperti ini, rajin duduk di majlis zikir seperti ini, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menebus kesalahan-kesalahan kita, akan menghapus kesalahan-kesalahan kita dengan sebab duduknya kita di majlis ilmu. Nah, malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan majlis ilmu kita untuk membahas pembahasan yang terakhir dari pembahasan yang berkaitan tentang 10 penyelamat yang akan menyelamatkan seseorang dari kebinasaan dunia dan akhirat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam kitab beliau Asyru Mujibat lin Najah, 10 kewajiban-kewajiban yang akan membebaskan kita atau menyelamatkan kita dari kebinasaan dunia dan akhirat. Yang terakhir dari penyelamat yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan dunia dan akhirat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan perintah kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Perlu diketahui para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla bahwasanya menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada dari yang mungkar ini merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam yang sangat agung, dan dia merupakan amal yang sangat mulia, dan bahkan dia merupakan penentu keselamatan bagi umat ini. Dan bahkan kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dia merupakan penyelamat yang paling agung dari penyelamat-penyelamat yang akan menyelamatkan umat ini dari kebinasaan baik di dunia maupun akhirat. Beliau Syekh mengatakan, wa huwa min sya'airil Islam al-'azimah wa a'malihi al-jalilah wa simami najatin lil ummah bal min a'zami mujibatin min a'zami mujibati najatiha min al-halak. Beliau Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya perbuatan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf seperti tadi, yaitu kita saling mengajak untuk tetap hadir di majelis ilmu. Ini merupakan perintah kepada yang ma'ruf, perintah kepada yang ma'ruf, yang dianjurkan kita untuk saling menasihati, saling mewasiati dengannya. Wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Kita saling larang, kita saling tegur bila mana ada di antara kita yang melakukan kesalahan. Maka ini merupakan syiar Islam, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Bukan sekedar sebagai syiar Islam begitu saja, melainkan dia merupakan syiar Islam yang agung. Syiar Islam yang agung. Wa a'malihil jalilah, dan merupakan bagian daripada amal-amal Islam yang sangat mulia, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan perintah amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan ciri khas daripada umat ini. Dan nanti kita akan bawakan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah taala. Wa simami najatin lil ummah, dan dia juga merupakan bagian daripada penentu keselamatan bagi umat ini. Dia maksudnya adalah perintah untuk melakukan kebajikan, mencegah dari kemungkaran. Ini penentu keselamatan bagi umat ini. Di mana jika umat ini tidak saling memerintahkan kepada yang ma'ruf, tidak saling mencegah kepada yang mungkar, akan kacau balau kehidupan mereka. Akan turun balak kepada mereka. Akan turun balak kepada umat ini jika tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, bal min a'zami mujibati najatiha minal halak, kata Syekh hafizahullah taala. Dan bahkan amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan penyelamat yang paling agung dari penyelamat-penyelamat yang akan menyelamatkan umat ini dari kebinasaan.
Kenapa Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan penyelamat yang paling agung bagi umat ini? Beliau jelaskan, fabiha tanhasirul al-munakkarat wa takthuru al-khairat wa ta'ummul barakat wa tatanazzalur rahamat. Beliau katakan, karena dengan sebab ditegakkannya amar ma'ruf nahi munkar dan hasilul munakkirat, semua bentuk kemungkaran akan menjadi kerdil. Semua bentuk kemungkaran akan menjadi kerdil, akan menyempit. Wa taksurul khairat, kemudian kebajikan-kebajikan akan banyak. Di sana orang melakukan solat, di sini orang melakukan ibadah yang lain, di sini orang talibul ilm, di sana orang melakukan hal-hal yang baik dari amal-amal ibadah, baik yang diwajibkan ataupun yang disunnahkan, baik yang wajib maupun yang mustahab dikerjakan bila amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Tidak ada orang yang akan berani melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan. Mereka akan malu untuk melakukan perbuatan kemaksiatan dengan terang-terangan jika ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa ta'ummul barakat, dan dengan adanya tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, apa yang akan terjadi? Keberkahan hidup ini akan menjadi umum. Semua orang akan merasakannya. Semua orang akan merasakannya. Kita lihat di negeri Saudi Arabia yang ditegakkan di sana kalimat tauhid. Yang mana di sana itu ada hay'ah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, itu setiap azan dikumandangkan atau sebelum azan dikumandangkan 10 menit, 5 menit sebelum azan dikumandangkan, semua toko tutup. Tutup. Tidak ada yang melayani pembeli. Kemudian begitu azan dikumandangkan, orang-orang keluar dari tokonya hanya dengan meletakkan alat, meletakkan sesuatu di atas jualannya sebagai tanda dia tutup. Amun itu kan perlu diipat juluk toko. Menindek. Dengan sana tidak. Cukup diambil satu kain kemudian ditaruh di atasnya. Baik itu tidak ada jual beli. Jika azan sudah dikumandangkan, mereka pergi, matikan lampu, pergi. Tokonya dibuka, tapi tidak ada barang yang hilang. Mereka tidak khawatir kehilangan. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Coba lihat kita menonton bermain. Diindik oleh luah, le dalam bali doan ini entar lah. Kopi terjeluk solah-solah le jualan bali toros dengan menjadi. Dia lihat kopi. Lebih berharga balik motor. Tolak le jualan balik lah. Barang terdait harus nebus. Di sana aman, damai. Dimanapun kita taruh barang kita aman, tidak akan hilang. 15 tahun yang lalu. Di sana ada hay'ah, yayasan yang khusus menjalankan amar ma'ruf nahi munkar yang diadakan oleh kerajaan sendiri, oleh raja. Nah, seandainya negeri kita menerapkan hal itu, semua akan jadi aman. Semua akan aman. Tidak ada orang yang takut untuk meninggalkan barang-barang yang di dalam rumah, walaupun rumahnya terbuka. Walaupun rumahnya terbuka. Ini dedek yang terbuka. Berempat duan balik, arak dengan di dalam balik, masih arak dengan bani, berbaik. Contoh tabung gas. Tabung gas tolak dalam meran, pawon tolak. Pawon berempat malik. Lagu arak dengan sabun baik tabung gas sudah tur. Terlebih lagi mungkin ini merajalela apa? Merajalela judi online yang menyebabkan anak-anak orang-orang yang kecanduan main judi online,
berani merampas milik orang lain. Hal ini terjadi karena tidak ada penumpasan, tidak ada penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dia tidak ada amar ma'ruf, penegakan amar ma'ruf nahi munkar, kemungkaran itu akan merajalela. Kemungkaran akan merajalela. Kebaikan akan menyempit. Kebalikan daripada yang tadi yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Keberkahan tidak akan dirasakan. Keberkahan tidak akan kita rasakan. Baru kita bisa beli sesuatu dari toko, dari ini, bawa pulang kita was-was. Di mana kita akan simpan? Sesuatu yang kita maksudnya sesuatu yang berharga, emas misal. Apalagi terketahui dengan liah mata atau belo iman. Parah tertolak dalam balik. Ya, itu bukan dan ini terjadi di semua tempat di negeri kita ini. Tidak nyaman, tidak aman, karena tidak ada penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu sang ngaji perlu pada terapan. Perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak tahu pada amar ma'ruf nahi munkar dengan cara luas, mulai dengan diri untuk tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sesama teman-teman yang sudah ngaji, saling tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, saling ingatkan satu sama lain. Insyaallah dan kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar mulai dari diri kita, keluarga kita, kemudian tetangga kita. Begitu akan membuat lingkungan kita menjadi berkah insyaallah. Wa tatanazzalur rahamat, tidak sekadar keberkahan yang kita dapatkan, tetapi juga akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk rahmat yang kita butuhkan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat misalnya kita butuh hujan untuk menyirami tanaman kita, maka akan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala jika ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang hujan sulit. Kemarau panjang, Masya Allah. Itu terjadi karena apa? Karena tidak ada penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Kita lihat orang melakukan kemaksiatan, kita tonton, kita biarkan. Kita tidak tegur. Minimal kalau kita tidak bisa tegur dengan mulut kita, dengan lisan kita, atau tidak bisa tegur dengan tangan kita, kita ingkari dengan hati kita. Tegur dengan hati kita. Kita ingkari dengan hati kita. Bukan malah kita tonton, Masya Allah. Kejap mulai mata, kamera begitu. Yang menunjukkan bahwa tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, yang akan menyebabkan apa? Menyebabkan rahmat Allah tidak akan turun kepada kita. Nah, ini sebabnya kenapa Syekh mengatakan bahwasanya penegakan amar ma'ruf nahi munkar merupakan penyelamat yang paling agung. Karena dengan sebab dia, kemungkaran akan menjadi sempit, kebaikan akan menjadi banyak, kemudian keberkahan akan menjadi bersifat umum untuk semua orang, dan juga rahmat Allah akan terus turun kepada diri kita. Kemudian beliau mengatakan walaha minal athar fi salahil ibad wal mujtama'at ma la ya'lamuhu illa rabbul ardi was samawat. Juga di antara sebab kenapa amar ma'ruf nahi munkar ini dikatakan sebagai penyelamat yang paling agung oleh Syekh, beliau katakan karena dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar, karena amar ma'ruf nahi munkar ini memiliki dampak positif yang sangat banyak dalam perbaikan seorang hamba dan juga dalam perbaikan kehidupan bermasyarakat. Yang mana dampak-dampak tersebut, dampak-dampak positif daripada penegakan amar ma'ruf nahi munkar, saking banyaknya tidak ada yang mengetahui jumlah daripada dampak positif penegakan amar ma'ruf nahi munkar ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ard, kata Syekh. Saking banyaknya manfaat yang kita akan peroleh dari penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa qad takatharatin nusus fil hathi ala hadhihi asy-sya'irah wa bayani ahammiyatiha. Kemudian setelah beliau Syekh menjelaskan tentang sebab kenapa penegakan amar ma'ruf nahi munkar ini dikatakan sebagai penyelamat yang paling agung, lalu beliau akan menyebutkan
tentang dalil-dalil dari kitabullah atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kata beliau Syekh hafizahullah taala, dan sungguh telah banyak nas-nas baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hathi ala hadhihi syairah, yaitu dalam menganjurkan kita, dalam memerintahkan kita, mendorong kita untuk melakukan syiar Islam ini. Wa bayani ahamiyatiha, dan juga banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang apa? Yang menjelaskan tentang keutamaan daripada menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan qala azza wa jalla kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian merupakan sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian maksudnya adalah kaum mukminin, kaum muslimin, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan umat yang apa? Umat yang terbaik, yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada manusia, dan juga untuk menjadi saksi bagi manusia yang sudah lewat, manusia-manusia dari umat-umat para anbiya sebelumnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa kita dijadikan sebagai umat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala katakan, ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian senantiasa saling memerintahkan dengan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Mencegah dari kemungkaran. Nah, karena itu kita sebagai seorang mukmin, bila kita mampu untuk mencegah kemungkaran dan kita mengetahui bahwasanya sesuatu itu adalah suatu kemungkaran, maka kita perlu cegah. Kalau kita mampu mencegahnya dengan tangan kita, kita cegah dengan tangan kita. Kalau tidak mampu dengan tangan, kita lakukan dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kita cegah dengan hati. Dan urutan mencegah kemungkaran ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara," barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran terjadi di hadapan matanya, apa yang harus dilakukan? Falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengingkari dengan tangannya, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Artinya bahwasanya orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki cemeti, dalam hal ini adalah para pemimpin, pemerintah, kaum muslimin, atau para orang tua di dalam keluarganya. Kita sebagai para bapak, kita juga termasuk orang-orang yang punya cemeti, punya kepemimpinan. Bila mana kita melihat kemungkaran terjadi di keluarga kita, maka kita rubah dengan tangan kita. Terubah dengan tangan kita. Bagaimana cara merubah dengan tangan? Kita stop mereka melakukan kemungkaran tersebut. Kita stop dengan tangan kita. Kita tarik dia untuk berhenti melakukan kemungkaran tersebut. Ini berhak kita lakukan kalau kita jadi pemimpin. Yang bisa menjadi pemimpin, seorang laki-laki yang sudah menikah, maka dia merupakan pemimpin bagi keluarganya, bagi istri dan juga anak-anaknya, para guru, para ustadz. Dia merupakan pemimpin bagi siapa? Murid-muridnya, bagi anak-anak didiknya. Makanya kalau dilihat santri melakukan kesalahan sama gurunya, langsung ditegur. Untung tidak langsung digempleng. Untung tidak langsung dikemplang. Alhamdulillah, ditegur kita dengan lisan, tidak langsung dengan tangan. Baik. Kemudian kalau kita tidak mampu dengan tangan, karena kita bukan penguasa dan seterusnya, kita berusaha dengan lisan. Dan kata para ulama, yang berhak mencegah kemungkaran, yang berhak merubah kemungkaran dengan lisan itu adalah para ulama yang memiliki ilmu. Orang-orang yang berilmu,
yang cocok untuk merubah kemungkaran dengan lisan. Tidak semua orang juga bisa merubah kemungkaran dengan lisan. Ada yang ada dengan tangannya, ada yang dengan lisannya. Yang dengan lisan ini kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang berilmu, yang mengetahui bagaimana cara merubah kemungkaran tersebut. Nah, adapun kita yang awam, kita hidup di masyarakat, kemudian di masyarakat kita terjadi hal-hal yang tidak disenangi dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan cegah dengan tangan, akan menimbulkan kemungkaran lebih besar. Atau kita juga akan menasihati dengan lisan kita, itu akan menimbulkan percikan gejolak di masyarakat kita. Maka apa yang kita lakukan? Dengan hati. Kita ingkari dengan hati apa yang dilakukan oleh apa yang terjadi di masyarakat tersebut. Nah, dan untuk mengetahui sesuatu itu sebagai kemungkaran dan sebagai sesuatu yang ma'ruf, kita butuh belajar. Kita butuh belajar dan belajar supaya kita tahu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Jangan sampai nanti sesuatu yang ma'ruf kita katakan mungkar, dan mungkar kita katakan ma'ruf. Salah dalam kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Razak hafizahullah taala dari dalil-dalil yang mendorong kita untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Wal takum minkum ummah, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan orang, yad'una ilal khair, yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita bahwasanya hukum menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang jika sudah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Namun jika tidak ada kaum muslimin yang menegakkan kewajiban tersebut, maka semua kaum muslimin akan berdosa. Ini fardu kifayah. Jadi berdakwah kepada Allah, menunaikan amar ma'ruf nahi munkar, ini merupakan wajib kifayah, fardu kifayah. Nah, kecuali jika di situ, di tempat tersebut misalkan tidak ada orang yang berilmu, tidak ada orang yang memahami tentang mana yang ma'ruf dan mana yang munkar, maka orang yang paham terhadap perkara yang ma'ruf dan perkara yang munkar, jika dia melihat kemungkaran itu terjadi, jika banyak orang yang meninggalkan amalan-amalan yang ma'ruf, maka wajib ain bagi dia, wajib individu bagi dia untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Dan semua kaum muslimin yang lain selain dia, itu hukumnya fardu kifayah, gugur kewajiban mereka setelah adanya orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan keutamaan yang akan diraih oleh orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sekalipun pekerjaan ini merupakan fardu kifayah. Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayat ini, mengatakan wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, mereka ini akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jika orang tersebut sudah menjadi orang yang beruntung, berarti dia akan selamat dari kebinasaan dunia dan akhirat. Akan diselamatkan dari kebinasaan dunia dan akhirat. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Azza wa Jalla, perlu kita ketahui, atau seperti yang kita katakan di awal tadi, bahwasanya penegakan amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan sifat khusus bagi kaum mukminin. Sifat khususnya seorang mukmin, di mana seorang mukmin itu akan selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dimanapun mereka berada. Jika mereka mengetahui perkara tersebut adalah suatu yang ma'ruf, maka dia akan perintahkan. Dan jika sesuatu tersebut merupakan suatu yang mungkar,
sesuai dengan ketentuan syariat, maka dia pun akan mencegahnya. Ini sifat seorang mukmin yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala di dalam kitab ini. Beliau Syekh Abdul Razzaq mengatakan wa qala azza wa jalla wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wal mu'minun, dan kaum mukminin laki-laki, wal mu'minat, begitu juga kaum mukminin yang perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka merupakan penolong bagi sebagian yang lain. Bagaimana maksudnya penolong bagi sebagian yang lainnya? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Cara mereka saling menolong adalah dengan cara menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Senantiasa menjalankan amar ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Ini ciri khas seorang mukmin. Bila kita mengaku diri kita sebagai seorang mukmin, namun kita di saat muslim yang lainnya melakukan kemungkaran, kita adem ayem saja, tidak menegurnya, tidak merubah kemungkaran yang dilakukan, maka keimanan kita, kemukminan kita perlu dipertanyakan. Begitu juga di saat seorang mukmin atau seorang muslim meninggalkan yang ma'ruf, meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terang-terangan dia meninggalkan yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak bergeming sedikit pun untuk menasihati seorang mukmin tersebut, tidak dengan tangan kita, tidak dengan lisan kita, tidak pula dengan hati kita, maka keimanan kita perlu dipertanyakan. Karena seorang mukmin jika dia melihat saudara muslimnya meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengingatkan saudaranya. Dia akan mengingatkan saudaranya, imma dengan tangan atau dengan lisan atau dengan hati, sesuai dengan kemampuan. Jadi sudah kita jelaskan siapa yang berhak atau siapa yang mampu dengan tangan, siapa yang mampu dengan lisan, dan kedudukan kita sebagai seorang awam, kita cukup dengan hati. Kecuali kalau di dalam rumah tangga kita, baru kita bisa melakukan imma dengan tangan atau lisan, dengan hati nanti terakhir kita lakukan. Kalau di dalam keluarga kita sendiri. Kenapa? Karena pengingkaran dengan hati itu, perubahan amar ma'ruf nahi munkar dengan hati itu merupakan selemah lima iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian masih banyak lagi dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala yang menjelaskan tentang masalah ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di kajian berikutnya insyaallah taala. Kalau ada pertanyaan silakan.